Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam pembelajaran 2 subtema 4. Tetap semangat untuk belajar dan selamat menyimak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau disebut daur hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah biji yang kita belah. Ternyata di dalamnya ada selimut biji atau kulit biji yang melindungi biji. Yang kedua ada embrio atau calon tumbuhan baru. Yang ketiga ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Anak-anak, bila anak-anak punya biji mangga atau punya buah mangga, silahkan bijinya kalian keringkan dan kalian buka. Di situ akan terlihat jelas bagaimana bentuk isi dari buah tersebut. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, gambar tersebut adalah gambar daur hidup semangka. Ayo anak-anak, kita urutkan terlebih dahulu dari huruf A sampai huruf E. Kira-kira gambar yang mana dulu untuk daur hidup semangka? Yang pertama adalah biji pada huruf D. Biji kita tanam terlebih dahulu. Setelah ditanam akan bertumbuh menjadi kecambah pada huruf B. Lalu kecambah terus bertumbuh pada huruf E. Tanaman semangka ini akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga pada huruf C. Yang terakhir, setelah tanaman semangka berbunga, maka semangka akan berbuah pada huruf A. Itu adalah daur hidup tanaman semangka. Sekarang kita akan melihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Anak-anak juga bisa melihat tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Mungkin ada tanaman yang tumbuh dengan tunas. Anak-anak bisa mengamatinya ketika di sekitar tumbuhan itu muncul tumbuhan kecil yang berbentuk tunas. Itulah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Mungkin anak-anak bisa melihat bila di sekitar rumahmu ada tumbuhan
pisang. Silahkan kalian amati bagaimana tunas-tunas pohon pisang itu. Nah, kalau ini adalah tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan ini berkembang biak dengan tunas daun. Loh, kenapa kok berkembang biak dengan tunas daun? Karena tunas-tunas itu tumbuh di atas daun, ya, atau di tepi-tepi daun. Anak-anak bisa melihat gambar tersebut. Selanjutnya kita lihat pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya, bisa untuk bangunan, untuk membuat kerajinan. Nah, salah satu manfaatnya juga bisa digunakan untuk bermain. Ayo, siapa pernah melihat permainan dengan bambu? Banyak permainan. Salah satunya saksikan video berikut, yaitu permainan tradisional dari Nusa Tenggara. Klasse. Zaraz się ktoś pomyli. Ja Majku! Nah, setelah kalian melihat permainan tadi, kita bisa melihat dan mempelajari bahwa pentingnya bekerja sama dalam permainan. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Begitu juga kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Nah, anak-anak, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, anak-anak, itulah pentingnya bekerja sama. Betul juga ketika kalian berada di rumah. Dalam bekerja sama harus
memperhatikan hal-hal terutama untuk konsentrasi dan kebersamaan yang baik dalam keluarga. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti dan paham terhadap materi yang diajarkan hari ini. Namun jika ada hal yang belum paham, silahkan anak-anak bertanya. Tetap semangat, tetap rajin belajar dan sehat selalu.